Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah lagi bisa ngerepan tulang kandang dan berbahagia sekali yang ini saya bisa tulang lagi di Setia Farm Purworejo, Jawa Tengah. Ikutin videonya, yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Hermawan. Selamat sore teman-teman sedulur semuanya. Sugeng rawuh kami haturkan kembali kepada teman-teman media semuanya. Ini banyak banget ya Allah. Tadi kita sempat ngobrol-ngobrol bareng ya, kita sempat guyon-guyon bareng. Intinya pada kesempatan hari ini kita bakal seru-seruan, kita bakal kenalkan nih sapi-sapi yang ada di kandang Setia Farm sama teman-teman media semuanya. Jadi di sini ada Mas Revan, ada Mas Lutfi, ada Mas Galih, sapi lemu, nun sewu, sapi lemu ada Mas Bang Riki. Yes, pokoknya komplit lah. Nanti di sini kita bakal ya absen iya, guyon iya, yang jelas nggak ada berantemnya ini. Oke, ya ini adalah rayon tengah, di mana rayon tengah ini adalah yang sering dijumpai sama customer, yang sering dijumpai sama teman-teman untuk ngobrol, karena di rayon tengah ada gazebo-nya, ada tempat untuk istirahatnya. Dan karena sering dijumpai berarti rayon tengah adalah rayon untuk dagangan. Nah, untuk dagangan kami letakkan di rayon tengah, dan setiap hari alhamdulillah ada yang keluar, ada yang masuk, seperti itu. Seperti yang sebelah kanan saya ini sapi jenisnya mungkin menyebutnya peranakan simental ya Mas ya. Jadi sudah simental crossing pegon lah, crossing dan lain-lain. Kalau sapi jenisnya kita jarang Mas, di pesisir sini tuh yang paling dominan adalah sapi cross, memang yang lebih kuat. Nah di sini kebetulan sapi ini sudah sold dan insya Allah nanti bakal kita kirim ke Madiun, insya Allah nanti. Kebetulan untuk digunakan untuk apa sih sapi-sapi seperti ini, dan kebanyakan memang customer kami Mas ya, itu melainkan dari mahasiswa-mahasiswa yang baru lulus kuliah sarjana peternakan biasanya. Mas, saya kepengen usaha sapi, usaha peternakan, saya pengen penggemukan, caranya gimana ya? Harusnya kan saya yang belajar dari dia kan Mas, dia yang sekolah peternakan, sedangkan saya sendiri masalah sekolahnya ke keperawatan gitu, merawat sapi ya. Oke, lalu kita berikan ya sedikit praktek lapangan ya Mas ya. Kalau ilmu saya kira masih banyak beliau yang sekolah di peternakan. Kita praktek lapangannya kita berikan seperti ini Mas. Jadi sebelum kita memulai satu usaha sapi, itu yang perlu disiapkan bukan modalnya, tapi adalah relasi jualnya. Semua orang berlomba-lomba untuk membuat kualitas, semua orang berlomba-lomba untuk menggemukkan sapi, tapi dia lupa pada tujuan akhir dia akan menjual sapi itu kemana. Nah rata-rata yang membuat orang gulung tikar, rugi, terus nggak mau mengulang kejadian yang sama atau beternak sapi itu karena di akhirnya dia nggak bisa menjual. Nah kita tekankan hal tersebut dan mereka sudah berpikir Mas, oh iya kalau di daerah saya itu raminya waktu kurban Mas, itu harganya misal 30 juta gitu. Ya wes, mulai dari sekarang kamu harus beli sapi yang di bawah 20 juta. Nanti sampai dipelihara sampai kurban masih ada sisa waktu 8 bulan, kamu jual 30 juta masih untung 10 juta misal, tinggal dikurangi operasional pakan. Jadi sapi yang dibutuhkan seperti apa dikembalikan lagi sama keinginan atau kebutuhan dari customer. Nah biasanya kami kayak gitu Mas. Titik akhir kalau dia sudah pasrah, dia nggak punya customer, biasanya dikembalikan lagi ke saya dengan kontrak yang sudah disepakati di awal. Misal saya masukkan dengan timbangan, bakalan kan umumnya ya tidak ditimbang Mas, tapi kita berani menimbang dengan harga yang selisih lebih mahal sedikit. Misal umumnya harga timbang 50.000, kita kasih 52 atau 53 atau 54. Kadang yang bagus banget bisa sampai 55 gitu. Nanti kalau sudah waktunya panen, dia pengen menjual lagi, saya sarankan ke customer. Tapi kalau memang susah nanti dikembalikan ke sini lagi ya wes. Di sana pasaran harga timbang berapa nanti kita lebihkan 1.000 atau 2.000 rupiah. Biasanya kayak gitu. Nah itu untuk yang kita bina kayak gitu atau kerjasama dari peternak-peternak yang dengan kami biasanya seperti itu. Oke lanjut. Nah di sini ada sapi simental cross ya Mas ya. Nih ini malah dari Mas Joko Grapak nih, dari Ambarawa. Mungkin Mas Lutfi malah tahu. Lembu Surau ya, karena harganya yang cukup ekonomis pada saat itu, aku masih gitu. Itu di Mas Joko itu, bobotnya 640 pada saat itu.
640. Oke, dan di sini ada juga sapi simental jenis ya. Ganteng ini, dari Sleman. Dari pedetanya dari Pasar Ambar Ketawang. Jadi memang kebanyakan untuk sapi-sapi jenis kayak gini itu dari arah timur mas. Kalau dari arah barat itu jarang banget. Dari arah barat biasanya ya putih-putih kayak gitu. Nah untuk bobotnya kemarin kita timbang 812 ini. Masih bagi kami masih terlalu longgar untuk diisi karena sapi ini adalah sapi yang bahasanya kapiran mas. Kapiran ki apa ya? Rakopen kios kurang dirawat lah. Nah kita pokoknya 2 pasang masih. Yang punya ngomongnya 1 pasang mas. Tapi nggak apa-apa gitu, kita buka 2 pasang nggak masalah. Mungkin dulu masih 1 pasang, sekarang 2 pasang. Iya 2 pasang 812. Oke, simental jenis sekarang ada limosin cross. Limosin cross apa ini? Udah cross simental cross pegon juga ya. Ini kemarin waktu masih kuru ya mas ya. Memang dulu saya selalu mengatakan ya, mana ada ya sapi pertumbuhan 1 hari 3 kilo mas. Saya nggak percaya terhadap itu. Tapi setelah pembuktian sendiri saya percaya mas. Sapi ini pertumbuhannya 3 kilo per hari. Waktu kurus. Dan kemarin kita timbang waktu masih kayak gini mas. Jadi masih kurus kayak gini. Itu menjadi 1,6. Jadi sudah dari 3 kilo kurangi setengah 1,6. Dan kalau udah gemuk kayak gini mas, saya yakin ya itu prasangka kami dan pendapat kami itu nggak mungkin sudah di atas 1 kilo. Pasti titik stabilnya di angka 0,8 0,9 ya kadang 1 kilo, tapi kalau untuk sampai 2 kilo dan 3 kilo saya kira susah banget karena udah penuh mas ya. Jadi saya percaya kalau sapi bisa bertumbuh 5 kilo percaya, tapi ya dengan syarat hanya tulang sama kulit kok. Kalau sudah gemuk dalam kondisi kayak gini tetap stabil, yang rowan-rowan kayak gini paling 1,2 1,3 1,4 di bawah 1,5, di atas 1 lah mas, itu normalnya segitu. Nah udah gemuk ya 0,8 gitu. Nah ini juga ada simental jenis juga, ya nggak jenis sih, sudah crossing ini malah. Jenis yang tadi kita datangkan dari Kabupaten Kebumen, asli Peranakan Kabupaten Kebumen, tapi tetap betinanya dulunya dari timur. Dari timur untuk betinanya ini gitu. Bobotnya kemarin yang ini pertama kali masuk 856 mas. Yang ini bobot kemarin sore ya. Kemarin sore kita kan nimbang semuanya. Yang ini 720 sekian yang ini. Prediksi saya kan 76 karena naiknya 3 kilo. Jebul keliru, terlalu berharap. Keliru. Ini malah nggak tak timbang ini karena masih eman kemarin. Dan yang ini bobotnya 806 simental juga dari Muntilan mas. Bibitnya dulu dari Muntilan itu kita datangkan dengan harga kalau nggak salah ya 29 sekian. Udah hampir 1 tahun soalnya. Yang paling besar paling tinggi. Sementara ya untuk yang kita berikan kipas angin ini yang paling besar paling tinggi. Kelihatannya masih baby face kayak pedet, tapi sudah poel 2 pasang mas. Sudah poel 2 pasang. Untuk bobot terakhir kemarin 904 kilo. 904 kilo ini belum sampai 9. Sebenarnya teman saya mas, kalau boleh jujur ini ya, saya paling anti dengan sapi kayak gini. Alasannya karena cuacanya kurang bersahabat. Jadi di daerah saya ini yang paling cocok ya mas, bukan yang paling bagus, itu sapi crossing memang. Sapi crossing yang ada pegon-pegonnya, yang limosin gitulah, karena lebih tahan. Kalau kayak gini ya dari hati saya sendiri sebenarnya kurang cocok. Tapi karena ganteng dan customer banyak yang suka kayak gini ya mas ya. Yo pian neh. Tetap. Nah, ini salah satunya faktor, bukan berarti kok saya menspesialkan sapi, tapi memang ya kamu kalau nggak dikasih itu mesti bingung. Ngos-ngosan. Nah, ini apa ya, mungkin sudah karakter dari lingkungan, pembawaan juga. Naik turun mas pertumbuhannya mas, kadang 5 ons, kadang 1,2, tergantung mood dan cuaca pastinya.
Kalau siang panas banget, malam hujan, siang panas, malam hujan, ngedrop dia turun. Tapi nek panas semua gitu, kita coba bantu dinginkan dengan suhu buatan kayak gitu, walaupun nggak jelas ya. Alhamdulillah malah naiknya di atas 1 kilo, 1,1 kita timbang dalam kondisi perut. Setelah dicombor, tempo waktu 30 hari setelah dicombor lagi. Jadi pagi hari itu sekitar 1,1 ini. 1,1. Nah, lanjut di sini. Ini ada sapi limosin atau simmental cross, yang jelas masih P1 Mas. P1 bobotnya 900 lebih. Nah, kemarin rencananya karena memang kita ada komunikasi dengan Pak Haji ya, Mas nanti ikut kontes, insya Allah nanti kita bakal berpartisipasi, seneng-seneng bareng lah, ditemani sama Mas Joko, Mas Asropi dan lain-lain paksi. Ya Pak De Guntur kan PO, saya bawanya merah Mas. Iya, tapi karena ya masalah poin atau enggak, niat kita silaturahmi dulu Mas. Saya kira kalau melawan daerah Jawa Timur tuh udah master semua sana untuk sapi merah. Wariso gimana sih Mas? Kalau Wariso udah P3 ya Mas ya. Saya sudah positif kalah. Mungkin nanti 2 tahun lagi atau 1 tahun lagi, insya Allah. Jadi kalau udah rampas. Nah ini rencana kemarin bawa ini karena bobotnya udah, waktu mendekati kontes itu, waktu tanggal tersebut udah 933. P-nya masih 1, masih rapet Mas. Ya walaupun nggak juara 3 besar, saya kira tetap nyantel lah. Karena untuk saat ini kan untuk mencapai bobot 900 masih P1 jarang. Walaupun banyak yang non poil di bobot 800, ya itu hanya emosi saya aja sih. Jadi ini saya kira tadinya masuk, tapi untuk saat ini ya wis lah, kita pakannya nggak terjamin lagi kayak sebelumnya, karena sebelumnya saya kasih nasi Mas. Nah itu salah satu nasi dari rumah makan, nasi asli Mas. Jadi ikhtiar kami ketika sapi mau tak bawa ke event, bukan berarti saya membedakan sapi yang lain, pasti saya kasih sedikit perawatan yang berbeda. Nanti kamu bakal tinju soalnya di ring gitu, kamu bakal walah bagus Mas, yang nggak bagus kantongnya Mas. Itu nggak ada musuh, nggak ada lawan kalau nasi ya udah tinggi banget. Tapi yo nggak boleh lah, karena itu makanan kita, bukan makanan sapi. Oke, next ini limosin ya kayak gini ciri-cirinya ya Mas Lutfi ya. Telinganya cilik-cilik, dasi kayak gini, warnanya merah-merah kehitaman pekat, pendek-pendek, panjang-panjang, kakinya kecil-kecil, kering-kering. Kebetulan sudah sold nih Mas 2. Kalung rantai itu sebenarnya untuk aksesoris Mas, kalau kita kencangkan itu berbahaya sebenarnya. Sempat luka di bagian leher. Iya. Kalau sapi PO keren Mas, pakai rantai Mas. Kalau sapi merah rotok rawan. Nek PO lebih nganu sih, lebih keras kulitnya, lebih kuat. Ini kebetulan juga sudah sold ya, untuk tahun baru juga. Ini juga ada 4 tadi, yang tadi di sana juga sudah sold Mas. Ini ada 4, depan 1. Limosin cross simmental juga, bobotnya 800 up, kalau yang ini 700 up. Dan simmental yang pasti kelihatan ya Mas ya, kalau simmental kayak gini dari mana? DIY Mas. Jogja. Wes nggak tahu, auranya udah ini sapi Jogja gitu aja kalau lihat kayak gini. Ini kita datangkan memang dari Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Pada saat itu namanya sapi kayak gini kan harganya mahal ya Mas. Itu kita belinya di pasar Mas. Belinya di petani tapi dealnya di pasar. Itu saya dealkan dengan harga 40 juta lebih. Kiloan kena berapa? Enggak bisa, 5354 mungkin. Tak timbang di pasar ketemu bobot cuma 756. Tapi ya wis nggak kecewa, karena untuk cari sapi kayak gini saya kira dengan harga 45 atau 46 per kilo susah banget ya Mas. Nggak ada ya, nggak ada. Kecuali non saya mungkin metamet kakinya rusak, kakinya pincang, nah itu bisa lah. Tapi kalau kondisi sehat walafiat, wah susah banget Mas. Ya ini next, poilnya masih P2, poil 2 pasang, masih poil 2 pasang. Bobotnya terakhir kemarin nggak kita timbang karena hiperaktif Mas.
Kemarin ada satu sapi yang nyebur ke kolam, walah kita udah bingung toh mas, toh gimana cara naikinya, masuk gazebo-nya kita lempar kan nggak mungkin. Akhirnya bisa naik dengan bantuan orang ketika sapi itu sudah lemes. Mungkin kalau ada Mas Gandhi, wah di konten itu. Nyemplung ke kolam, jadi kita nggak keluarkan itu. Terakhir 1 bulan yang lalu kita timbang 864. Kalau ini juga simental, sama dengan sebelahnya kita datangkan dari Jogja Mas. Untuk bobot hari kemarin ini 824. Koilnya masih 2 pasang juga. Masih kurus Mas. Idola saya tuh yang kurus-kurus, bukan yang gemuk-gemuk. Nek gemuk-gemuk dah. Kalau gemuk nanti udah urusannya sama jagal ya. Oke, ini juga kita datangkan dari Jogja. Dari sapi ini dari Imogiri Mas. Bantul ya, Jogja Selatan. Jadi lebih nggak ngences toh, nggak kayak yang lain. Ya karena ini udah dari suhu yang mungkin sama seperti sini, sedikit rada panas. Gampang dititeni Mas nek sapi singgon adem karo ngono. Oke, next di sini ada grandong KW Mas. Grandong saanane. Ya, itu biaya kewajiban yang desa ya Mas ya, ketika kita sudah dianggap sama petani lokal, peternak atau pedagang, nek ditawani sapi kok nggak kita lihat, nggak kita tawar, rasanya pekiwoh banget Mas. Dalam hati cocok atau nggak cocok, kalau petani yang menawarkan, apalagi kita orangnya kenal, mau nggak mau harus ditawar. Ya harus nibak rego gitu loh. Wis ngapunten deh, dereng wantun paling kula sak menten. Nah, sak menten terus dinahki terus piye Mas? Nah, tapi ya wis nggak apa-apa karena ini juga sebenarnya bukan sapi angus. Kalau pendapat saya malah ke simental ya Mas Lutfi ya. Simental cuma moncongnya hitam, kukunya hitam. Ini kuat-kuat Mas, pegon. Kalau dibandingkan dengan simental yang jenis, coba ditarungin yuk. Tarunginnya jangan bobot, tarung usia. Yuk, tarung usia sama-sama dipelihara 5 tahun, kuat mana gitu. Pasti kuat ini karena ini pertumbuhannya jauh lebih sedikit daripada yang jenis. Tapi kuat banget Mas memang. Bobot hari kemarin 756. Bobot hari kemarin. Dan terakhir ini ada BO. Sama dengan PO yang tadi saya ceritakan di depan itu Mas, bahwasanya PO ini adalah kecilnya itu dari sini-sini aja. Dari sini PO ini dulu saya jual itu 30 juta. Sebelumnya udah sama orang Kebumen, udah sama muter-muter piknik. Saya jual 30 juta kepada orang Sleman. Enggak saya sebutkan pedagangnya, yang jelas bukan Pak Lopez. Orang Sleman dijual lagi ke tani daerah Klaten, orang Klaten dijual lagi ke pedagang daerah Boyolali, dan sampai saat di Boyolali bosen Mas, tak beli lagi, balik lagi ke sini. Begitu sampai sini, kita berdebat sama teman-teman kandang, kita berdebat sama teman-teman yang dulu pernah merawat ini, dulu nggak kayak gini tanduknya, dulu nggak kayak gini kepalanya. Oke yo, bahasanya iseng-iseng berhadiah, kalau bener mau ngasih apa gitu. Hobinya anak-anak kan rokok Mas. Akhirnya sapi ini saya bawa ke desa sebelah sana Mas, tak taruh masjid. Sebelah masjid maksudnya, bukan masjid, nggak boleh ya. Tak lepas, pulang sendiri langsung nderum di kandang depannya Remon. Lah bener toh, dulu kan di sana tempatnya. Langsung jerum di sana. Bener toh, ini sapinya nggak keliru, dulu pernah di sana kecilnya. Kita muter ya sekitar mungkin 1 kilo lah. Muter. Jadi dulu kita sering ajak jalan-jalan ini, tuntun belakang, kalau sudah capek tak ikat tambangnya, aku pulang dia ngikutin gitu loh. Dulu. Nah, sampai saat ini kalau kita lepas, kemarin saya sempat berantem sama dia. Jadi takut banget ini sama aku. Saya berantem di desa sebelah sana karena waktu tak tumpahin, saya buat story biasalah dipakai HP. Nah, ini kesandung, ya tak teplak kayak gini, marah dia, aku turun tak bet gitu, lari pulang. Jerum. Langsung jerum, dia nggak mau apa-apa. Ya. Jadi memang karakter saya ketika sama sapi, latihan dan lain sebagainya sedikit keras Mas. Ngajari sapi sedikit keras. Tapi sapinya juga ingat banget. Ketika saya udah kayak gini Mas, biasanya udah melet-melet karena tahu kalau saya bawa pisang atau gula Jawa. Biasanya kayak gitu. Nah, ini namanya katir. Sementara
sapi yang paling jinak di kandang kami, dan untuk magnet juga Mas, karena tamu-tamu teman-teman dari SMK peternakan, ya fakultas peternakan, semua yang kunjungan, yang sekolah 1 hari lah, sekolah lapangan, pasti kan kepengen naik sapi. Nah ini diunyel-unyel sehari sama 80 orang, diem aja Mas. Tapi nek lihat aku kayak gini, udah kayak gini takut banget sama aku, pol takutnya. Kalau di luar lihat saya pasti udah jalan, nggak mau gitu. Karena dulu yang ngajari tunggang saya, mungkin. Tapi butuh sama saya Mas. Kalau pas lagi di kandang kayak gini ya nyerai terus, karena tahu yang ngasih makan enak saya. Oke, mungkin cerita sedikit dari Setia Farm kayak gitu ya teman-teman. Jadi jangan anggap bahwa Setia Farm itu adalah kandangnya tertutup. Enggak, karena tamu sebenarnya malah banyak yang main di malam hari. Bahkan di jam 2 dini hari tuh ada yang main ke kandang kok. Jadi barangkali teman-teman semua yang pengen istilahnya liburan ke kandang kami, pengen naik sapi, pengen naik gerobak, pengen dan lain sebagainya, silahkan langsung datang saja. Kalau udah japri saya kok nggak dibales, datang saja, karena bukannya sombong atau gimana, yang japri banyak banget, dan ketika banyak yang japri malah HP-nya saya matikan, takutnya nanti nggak kebales semua atau kebales 1 gimana gitu. Kalau udah datang ke kandang, insya Allah pasti bertemu dengan kami ya Mas Revan, maksudnya. Lumayan banyak Ya, alhamdulillah setiap hari kandang kami pasti banyak tamu Mas, terutama nuwun sewu bocil-bocil, anak di bawah usia 15 tahun. Kepengen naik sapi, kepengen naik gerobak, lihat gitu. Pasti banyak banget. Monggo, dengan senang hati pintu kami terbuka lebar untuk teman-teman semuanya yang kepengen bermain. Wisata boleh, senang-senang boleh, ngerusui juga boleh, kok ikut makanin nggak masalah. Karena saya yakin yang seneng ngasih makan sapi nanti bakal jadi peternak yang lebih hebat. Amin ya Allah. Oke, sekian cerita dari kami. Saya Hermawan, banyak kurangnya ya mohon maaf dalam tutur kata. Salam hangat untuk semuanya. Salam seduluran, guyub rukun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.